Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Mari kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, buat satu minggu ini Tuhan, Kau telah menuntun kami Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau baik, Engkau tahu dengan keadaan kami Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan pujian kami, penyembahan kami ini Tuhan, kami naikkan hanya padamu saja Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami patut bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ajak bangkit berdiri Bapak Saudara. Banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, amin. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur
Tuhan, bersyukur Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang berkuasa, baik di bumi maupun di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Pujikan berkuasa di bumi, di surga. Persiapkan hati kita, ntar kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita mau dekat pada Tuhan, hanya dekat. Allahku, rasa tenang hatiku. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu.
keselamatanku. Ku ingin selalu Tuhan, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saya ngajak bangkit berdiri Bapak Ibu sekali lagi. Kita pujikan rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kami ingin selalu Tuhan, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
Tuhan, buatlah kami selalu hidup tinggal dekat dengan Tuhan. Sebab hanya dekat kepada Tuhan kami tenang, kami kuat, kami beroleh segala kehidupan. Terima kasih Bapa. Tuhan tolong kepada kami, dan biarlah Engkau juga membuat kami semakin hari semakin mengasihi-Mu, semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang Tuhan, kami serahkan diri kami dan waktu kami untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi dan shalom semuanya. Puji Tuhan ya. Hari ini kita belajar dengan judul Jeli Melihat Peluang. Bukan peluang bisnis ya, tapi jeli melihat peluang untuk bersaksi ya. Kita akan membaca dulu Kisah Rasul pasal 17 ayat 16 sampai ayat 34. Kita buka. Saudaraku, Kisah Rasul adalah kitab yang mencatat segala apa yang dikerjakan oleh rasul-rasul, yang intinya adalah bersaksi ya, memberitakan Injil. Kita akan baca ayat 16 sampai ayat 34 ya. 2, 3. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan dengan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah arti semuanya itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu
ciptaan kesenian atau keahlian manusia, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan juga seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Amin. Puji Tuhan, ya, cukup panjang kita baca. Saudara, kita baru saja membaca tentang Paulus yang sedang berada di kota Athena, ya. Dia di situ untuk menanti dua orang muridnya, yaitu Silas dan Timotius. Ya, Anda bisa baca itu di ayat sebelumnya. Dan ketika dia mengelilingi atau menjelajah kota itu, dia melihat begitu banyak patung-patung, berhala-berhala, dewa-dewa, ya, ini dewa-dewa orang Eropa, ya, yang kita tentu juga kita sering dengar lah itu, ya, kita sering lihat itu juga muncul di film-film, ya, misalnya ada dewa Zeus, dewa Arius, ya, kemudian ada macam-macam, ya, Hermes dan sebagainya, ya. Ini orang Eropa memang punya dewa-dewa itu, ya. Dan ketika melihat itu, tadi kita baca, sangat sedih hatinya, hati Paulus, atau tepatnya rohnya menjadi sangat sedih, ya. Atau lebih tepatnya dikatakan prihatin, ya. Prihatin kenapa? Karena ketika dia lihat itu di kota Athena, itu artinya banyak orang yang tidak mengenal siapakah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan juga manusia, ya. Nah, saudaraku, sebelum saya melanjutkan pembicaraan ini, ya, saya perlu bertanya kepada kita semua, ya, dan sekaligus ini menjadi disclaimer, ya, supaya jangan nanti ada orang mempersalahkan karena ini kan direkam, ya. Saudaraku, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kepada Anda, ya. Saudara, sebagai orang percaya, apakah Anda yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah Sang Pencipta kita? Ya. Dan yang kedua pertanyaannya adalah, apakah Anda itu mengasihi Tuhan? Ya. Karena Anda merasa Tuhan sudah mengasihi Anda. Nah, pertanyaannya, apakah Anda betul menjadi orang yang mengasihi Tuhan? Dan pertanyaan ketiga adalah, apakah Anda peduli kepada orang-orang yang ada di dekatmu? Peduli untuk keselamatan mereka, ya. So, kenapa saya menanyakan ini, ya? Apakah Anda yakin bahwa Tuhan Yesus adalah pencipta? Saya tanya dulu nih, yakin enggak? Hah? Apa ada yang lain yang menciptakan kita? Atau Anda yakin bahwa Tuhan kita, Yesuslah yang menciptakan kita? Yakin? Ya. Apa buktinya bahwa Tuhan Yesus itu pencipta? Buktinya jelas. Orang Jawa bilang cetha welo-welo. Buktinya adalah Dia menebus kita. Karena Dia mencipta, itu sebabnya Dia menebus. Karena Dia mengasihi kita ciptaannya. Ya. Allah mana yang dikatakan mencipta, tetapi yang juga dikatakan menebus? Tidak ada. Ya. Nah, kita mesti punya keyakinan yang kuat dan teguh
bahwa Tuhan Yesus adalah pencipta yang menciptakan kita. Dialah Sang Firman. Ya, oleh Dialah kita diciptakan. Ya, dan oleh Dialah kita ini ditebus. Dan penebusannya dilakukan dengan apa? Dengan Dia mengorbankan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Itu bukti bahwa Dia pencipta, ya. Sama seperti ya ilustrasi ya yang pernah saya katakan, ya. Kalau kita sebagai orang tua, apa yang terjadi pada anak? Ya. Mungkin senakal apapun, sesalah apapun anak, itu kita sebagai orang tua tentu tetap mengasihi. Ya. Bahkan mungkin dia melakukan sesuatu yang salah mungkin, ya. Bahkan karena kesalahannya itu, ya, kemudian orang merasa dirugikan, maka kita sebagai orang tua kan akan berusaha untuk apa? Bertanggung jawab, mengganti. Ya, misalnya anak kita itu mainan bola, lalu kemudian mainan bola kena lampu taman punya orang, pecah, biar. Maka kemudian kita biarkan anak kita dimarahi orang, atau mungkin sampai orangnya misalnya begitu marahnya sampai mukul, dan kita berkata, oh ya, gak apa-apa, wes ajar anakku. Sekiranya tidak ada, ya. Ya, untuk kita kan bilang apa kepada orang itu? Aduh, saya minta maaf ya anak, saya salah, minta maaf, saya ganti. Karena kita adalah orang tuanya. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Kita yang salah, tapi Dia yang nebus. Dia yang mikul kesalahan-kesalahan kita. Amin. Dan yang kedua, karena kita mengetahui Dia mengasihi kita, pertanyaannya adalah apakah kita mengasihi Tuhan? Apa bukti kita mengasihi Dia? So, kalau kita mengasihi seseorang, kita pasti berusaha menyenangkan hatinya. Ya, suami yang menyenangkan istri. Ya, kenapa? Ya karena sayang. Oh, istriku suka ini, tak beliin. Oh, suamiku suka makanan ini, ya, saya masakin. Ada usaha untuk menyenangkan hati. Anak-anak juga begitu. Kalau engkau mengasihi orang tuamu kan engkau pingin, ya, aku pingin buat papi mamiku bahagia. Dan engkau melakukan segala usaha, ya. Dan bukan hanya ingin menyenangkan, saudara, orang yang mengasihi juga biasanya menceritakan pesona yang ada pada orang yang Anda kasihi. Ya, coba masih ingat enggak Bapak Ibu dulu ketika Anda pertama kali, ya, jatuh cinta, ya, Anda pasti ceritakan itu. Oh, dia itu gini, ya. Pacarku itu gini. Coba diingat-ingat dulu. Wah, kok Ferry itu orangnya baik, ya, dan sebagainya. Orang tua juga begitu, ya. Karena kita sayang dan wah, anak kita ini nyenengin itu, kita juga cerita, wah, anakku yang ini lucu, anakku yang ini pintar, dan sebagainya. Kita menceritakan pesona apa yang ada pada dia. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, mestinya kita begitu juga, ya. Itu sebabnya, ya, mengapa kita harus memberitakan Injil Yesus? Karena kita mengasihi Tuhan. Ya, kalau dibalik, kalau memang kita mengasihi Tuhan, kita harus memberitakan Injil Yesus. Kenapa? Karena hati Yesus adalah ingin supaya semua orang diselamatkan. Ya. Itu hatinya Tuhan. Tuhan ingin semua orang selamat. Ya. Dan kita menerima banyak kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, Tuhan itu begitu mempesona. Lah kalau mempesona ya ceritakan. Ya, betapa baiknya Dia. Dan yang ketiga, kalau memang kita ini percaya bahwa Tuhan Yesus itu penebus, Dia juga pencipta kita, maka ya,
kita mesti kemudian berpikir, bagaimana orang yang tidak punya Yesus, yang belum mengenal Tuhan Yesus, mereka yang tanpa Yesus, apakah mereka akan selamat kalau mereka tidak punya penebus? Ya. Dan orang yang pertama-tama yang harus kita pedulikan ya orang di dekat kita, keluarga kita pasti. Ya, mungkin masih ada di antara kita yang orang tuanya, kakaknya, adiknya, familinya, ponakannya yang belum percaya Tuhan. Saudaraku, apa jadinya mereka kalau tanpa penebus? Ya. Nah, saudaraku, tadi kita membaca ya, Paulus karena sedih melihat banyak patung-patung berhala, ya. Kemudian dia pergi, ya. Ayat 17 dikatakan dia datang ke rumah ibadat. Ya, kata rumah ibadat ini adalah sinagog. Dan yang dimaksud sinagog ini adalah rumah ibadahnya orang Yahudi. Ya. Jadi pada masa itu Athena itu kota besar Yunani yang sangat terkenal dengan kota pusat intelektual. Banyak filsuf terkenal, ya. Kota Athena adalah pusat filsafatnya orang-orang Eropa pada masa itu. Ya. Banyak orang-orang hebat, ya, kita kenal lewat buku-buku sejarah, ya, bagaimana pemikiran-pemikiran orang-orang Yunani ini, ya. Nah, di kota itu juga banyak orang-orang Yahudi yang merantau tinggal di tempat itu. Dan mereka mendirikan juga rumah ibadah, ya. Yang itu tadi kita sebut namanya adalah sinagog, ya. Sinagog sendiri adalah istilah bahasa Yunani, ya. Dari kata sin yang artinya bersama dan agoge artinya belajar bersama. Seperti kita sekarang ini, kita ini sedang belajar bersama. Di mana? Di rumah ibadat. Ya. Nah, Paulus kemudian berinteraksi dengan orang-orang Yahudi yang ada di situ. Ya. Tetapi bukan hanya dengan orang-orang Yahudi yang sebangsa dengan dia, tetapi Paulus juga berinteraksi dengan orang-orang non-Yahudi. Ya, dari segala bangsa, terutama juga orang-orang Yunani sendiri. Di mana? Di pasar, ya. Dan di pasar setiap hari. Jadi Paulus juga bertukar pikiran dengan orang-orang di pasar setiap hari, dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Ya. Apa yang Paulus bicarakan di rumah ibadat dan di pasar? Ya. Yang dia bicarakan ya semata-mata memang Tuhan. Ya. Nah, ini pertanyaan yang penting juga untuk kita renungkan, ya Saudara. Kita kalau ke pasar itu yang kita perbincangkan apa? Apa yang kita omong di pasar? Ya. Dengan misalnya maaf ya ibu-ibu pergi ke pasar belanja sambil ngomong-ngomong. Atau mungkin kalau di Lamongan itu pasarnya ada tempat warung-warung, ya, sambil ngomong-ngomong di situ, itu yang diomongin kira-kira apa? Ya. Mungkin ada yang curhat tentang keluarganya, ada yang curhat tentang suaminya, mungkin ada menantu yang sedang curhat tentang mertuanya, atau mungkin juga ada mertua yang sedang curhat tentang mantunya. Saudaraku, sebagai orang-orang yang percaya, apa sih yang patutnya kita perbincangkan? Ya, nah itu renungan kita. Ya. Lalu ayat 18 dikatakan, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Ya. Nah, ini saya perlu kasih tahu, golongan Epikuros ini orang-orang yang mempercayai ajaran dari Epikurus. Ya. Orangnya yang mencetuskan filsafatnya bernama Epikurus, ya. Dan orang-orang yang menganut paham itu disebut Epikuros, ya.
Apa sih yang mereka percaya? Mereka percaya bahwa kesenangan dan kebahagiaan itu adalah hikmat yang tertinggi atau kebaikan yang tertinggi. Itulah tujuan hidup. Jadi orang hidup tujuannya apa? Beroleh kesenangan, beroleh kebahagiaan. Maka moto hidup mereka adalah nikmatilah hidup kita sekarang yang singkat ini. Ini termasuk ajaran hedonisme, ya. Hidup buat senang-senang, ya. Dan ini pandangan ini ya banyak juga ya di antara bangsa-bangsa. Ya, kita mungkin juga mendengar orang berkata kepada kita, hidup tuh cuma sekali, udah dinikmati aja. Senang-senang, jangan ngongso susah-susah, ya, nikmati aja. Ya, kalau punya ya dinikmati. Nikmati hidup. Ya. Jadi banyak orang mengatakan begitu, ya. Bahkan ada yang mengatakan muda foya-foya, tua kaya-kaya, mati wah, kok enak ya, semua diborong ya. Itu pemikiran orang-orang yang hedonis, ya. Seru. Lalu yang sebaliknya ada yang disebut golongan Stoa, ya. Ini bukan pencetusnya bernama Stoa, tidak, ya. Stoa itu adalah nama satu tempat atau sanggar lah begitu di daerah kota Athena ini, ya. Apa yang mereka percaya? Mereka percaya bahwa Tuhan adalah jiwa dari roh dunia ini. Atau Tuhan itu ada di segala benda. Ya, ini ajaran panteisme, panteon, ya. Pokoknya segala benda itu punya roh, punya jiwa. Maka manusia harus hidup dengan harmoni dengan alam. Ya. So, ada beberapa agama yang mempunyai keyakinan seperti ajaran Stoa ini. Ya. Dan orang hidup itu perlu hidup harmoni dengan alam. Ya, karena itu orang perlu mengendalikan diri. Orang mesti mempunyai rasa cukup. Ya, tidak boleh serakah. Tidak boleh menuruti hawa nafsu, ya. Nah, pendek ceritanya Paulus bertemu dengan dua golongan, dua kelompok. Yang satu sukanya senang-senang aja, menikmati hidup. Nikmati hidup sekarang, enggak usah mikir mati, enggak usah mikir surga atau neraka atau apa, itu enggak ada bagi mereka. Karena hidup adalah sekali dan mesti dinikmati. Dan kelompok yang lain adalah kelompok yang boleh dikatakan sangat religius, ya, dengan caranya, ya. So, jadi ini tipikal orang pada umumnya. Kalau kita ketemu orang kan ada orang yang modelnya begitu, ada orang yang modelnya istilahnya ya kalau bahasa Jawanya sebutannya mbambung, ya, semaunya lah, ya, seneng-seneng, nggak mikir dosa, nggak mikir mati, nggak mikir surga apa neraka, mereka nggak pernah mikir. Tapi ada juga orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang sangat religius. Ya. Nah, kepada mereka inilah Paulus berinteraksi. Apa yang dia ceritakan? Dia ceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kita itu kalau cerita sama orang itu yang kita ceritakan apa sih? Kita mesti belajar. Mulai hari ini, mari kita belajar untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Ya. Ceritanya enggak perlu rumit-rumit. Anda enggak perlu menceritakan, oh Yesus itu Tuhanku, tahun dulu dia lahir di Bethlehem, bla 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 bla. Rumit. Memberitakan Injil enggak perlu rumit. Memberitakan Injil itu simpel aja. Ceritakan saja pengalaman kita. Pengalaman apa? Ya, yang paling simpel aja, ceritakan aja bahwa Anda berdoa dan doa Anda dikabulkan. Ya, misalnya Anda satu kali sakit, lalu Anda berdoa dan sembuh, ya itu ceritakan. Satu kali Anda punya masalah,
Ya, misalnya masalah keuangan lah, atau mungkin soal mau membayar apalah. Dan Anda berdoa, dan doa itu dijawab oleh Tuhan. Nah, itu ceritakan. Ya, ceritakanlah tentang pertolongan, ceritakanlah tentang mujizat. Walaupun mungkin kita bukan orang yang bergelimangan dengan harta, tetapi kita bisa tunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Dan bagaimana Tuhan menjaga rumah tangga kita hidup dalam damai dan di dalam keharmonisan. Yang mungkin orang yang punya harta yang bergelimangan, ya, mereka belum tentu punya itu. Ya. Jadi mari kita belajar bicara tentang Tuhan Yesus. Ya. Nah, ketika Paulus mulai bicara itu, ayat 19 dikatakan, ya, mereka mulai membawa dia ke sidang Areopagus, jadi dibawa ke satu tempat lah, ya, satu forum gitu ya. Ditanya, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Setelah Paulus mulai bercerita, mereka mulai penasaran. Nah, itu yang mesti kita lakukan juga. Ceritakan tentang pengalaman-pengalaman Anda. Kalau Anda cerita, pasti orang penasaran nanti. Ya, seperti misalnya ini ya, ini mesti kita pernah lah ngalami lah ya. Anda bercerita tentang suatu produk, ya, entah apalah, ya. Mungkin biasanya orang itu cerita tentang pengalamannya minum obat ini atau obat itu, padahal ini saya katakan hati-hati ya, suhu. Kalau nih yang namanya obat mungkin buat Anda cocok, buat orang lain belum tentu cocok. Ya. Jadi jangan merekomendasikan obat kalau Anda tidak tahu itu obat apa. Ya. Nah, biasanya yang kita rekomendasikan apa? Biasanya maaf ya ibu, kaum wanita. Ya, ibu-ibu kan, saya juga tidak tahu kenapa ya, ibu-ibu itu kok takut gemuk itu loh. Ya. Saya itu kepengen istri saya gemuk. Tapi belum bisa gemuk sampai hari ini. Jadi saya itu bertanya-tanya, kenapa tuh kok orang gemuk kok takut gitu loh. Memang manusia itu seperti itu ya, dilematik. Nanti kalau panas, kok enggak hujan-hujan ya. Nanti kalau sudah hujannya kebanyakan, hujan terus gitu ya. Kita ini memang, ya, yang keriting pengennya diapakan? Lurusin. Yang rambutnya lurus pengennya keritingin. Aneh ya. Ya itu tadi ya. Karena kaum wanita ini takut gemuk ya, kemudian mungkin menjajal ya produk-produk tertentu ya. Kapan dulu tuh kan orang cerita, oh aku minum ini loh teh hijau. Ya memang bisa, teh hijau bisa bikin orang kurus karena apa? Karena sifatnya asam. Jadi itu orang kalau minum teh hijau pasti akan mules ya, murus. Murus terus ya lama-lama ya gembos. Tapi bisa jadi masalah loh itu. Lalu mungkin ada produk-produk kesehatan lah, produk makanan pengganti bla 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 bla. Biasanya itu kemudian kita ceritakan. Padahal Anda tidak bermaksud jualan, tapi Anda ceritakan. Aku kemarin aneh. Kemarin aneh aku beli ini, beli ini. Ya. Karena apa? Karena Anda merasa mendapat manfaat dari situ. Anda sudah merasakan, oh iya benar nih. Anda merasakan manfaatnya dan Anda senang gitu. Anda puas. Maka otomatis tidak disuruh aja Anda cerita itu. Itu keluar begitu saja dari hati dan mulut Anda. Anda rekomendasikan kepada orang-orang. Ya. Pertanyaan saya, pernahkah Anda mengalami manfaat dari Tuhan Yesus? Menerima kebaikannya? Banyak toh? Puas enggak? Senang enggak?
Kalau Anda terima manfaat, Anda senang, Anda puas, mestinya Anda cerita dong tentang Tuhan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Ketika orang mulai bertanya-tanya, ya, seru. Lalu ayat 22 kita baca, apa yang dilakukan Paulus? Paulus pergi, berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Ya. Ini suatu kalimat pujian. Dia tidak sedang mencela. Dia tidak sedang menghina. Dia tidak sedang menghakimi. Dia tidak mengatakan, wah kamu orang Athena nih ya. Wah celaka kamu ini menyembah berhala, kamu menyembah patung kamu. Wah, bukan itu yang dia katakan, Saudara. Yang dia katakan adalah, aku lihat dalam segala hal kamu itu sangat beribadah. Kamu tuh orang yang betul-betul religius, ya. Nah ini yang harus kita contoh juga ya. So, kalau kita mau ngomong tentang Tuhan Yesus, kita itu jangan mencela keyakinan orang lain. Jangan menghina lah. Ya. Apalagi Anda menghakimi. Tidak akan ada orang yang bakal senang diperlakukan begitu. Ya, jadi kalau saudara-saudara Anda mungkin punya keyakinan lain, ya Anda jangan menghina. So. Jangan. Ya. Tidak akan ada orang yang senang apa yang ada pada dirinya dikategorikan lebih rendah, lebih jelek, atau lebih buruk. Orang pasti senang kalau dikatakan punyanya dia itu lebih bagus. Coba ada orang tua yang senang yang anaknya dikatakan, oh anakmu kurang ajar, goblok lagi. Ada? Tidak ada. So. Ya. Seperti itu juga tadi misalnya kalau orang dikatakan gemuk itu kan takut. Makanya orang Indonesia tuh, terutama orang Jawa ya, itu paling pinter nyari diksi-diksi, nyari kata-kata yang halus. Ya, kapan hari orang berkata kepada saya, wah sekarang Pak Sandy seger ya. Tahu kata seger itu merupakan gaya bahasa, eufemisme dari apa? Sekarang Pak Sandy gemuk. Saya kira gendut ya. Kalau dikatakan gendut kan orang tidak suka. Ya, tapi dia katakan sekarang Pak Sandy lebih seger ya. Karena apa? Karena memang orang memahami itu. Ya, walaupun saya sih tidak keberatan dibilang gemuk. Tetapi dia lakukan itu karena apa ya? Dia takut kalau misalnya ada orang yang tidak suka. Karena itu kita mesti belajar juga, Suku ya. Jangan mencela atau menghina. Ya. Tapi puji, ya. Kalau mungkin sukar untuk menemukan apa yang bisa dipuji ya, cari aja kebaikan dan kelebihan dalam kondisi mereka itu. Misalnya orang cerita misalnya tentang keluarganya atau tentang suaminya. Ya, tapi kan suamimu itu kan orangnya ya termasuk ya rajin loh, dia itu tanggung jawab. Jadi temukan, ya, jangan dia curhat tentang suaminya yang dia ceritakan jelek malah Anda tambahi, ya, wah suamiku itu tukang ngamuan, segitu senengnya minum, mabuk, lalu Anda bumbon-bumboni, wah nek lanang ngono nek aku gak seneng, loh Anda ini mau memberitakan Injil apa mau menghancurkan rumah tangganya? Ya, coba puji. Ya, tapi kan dia kan suamimu itu kan seorang yang pekerja, yang keras, rajin loh dia itu. Orang mesti senang seperti itu kan, ya. Berikutnya ayat 23, sebab ketika aku berjalan-jalan kotamu, aku melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal, ya. Dan barang itu ada, ditemukan juga di kota Roma, ya, seperti yang saya tampilkan di gambar ini ya. Itu di insertnya ada tulisan ya, altar Aldio Ignoto ya. Altar dari unknown God ya, altar dari Allah yang tidak dikenal ya. Jadi orang-orang Yunani ini punya religiusitas yang sangat tinggi
Ya. Segala dewa mereka sembah. Next. Sampai-sampai mereka itu takut kalau ada dewa yang mereka belum kenal dan tidak mereka sembah. Mereka takut kalau dewa itu marah. Maka mereka buat satu mezbah generik kepada Allah yang tidak dikenal. Ya. Dan Paulus jeli melihat ini sebagai peluang. Dan dari situlah dia mulai bercerita tentang Tuhan Yesus. Apa yang Yesus tawarkan, apa yang Yesus janjikan. Dia ceritakan Yesus yang memberikan hidupnya, yang mati, menebus dosa, Yesus yang bangkit, dan juga Yesus yang menjanjikan hidup yang kekal, kebangkitan, ya, yang akan datang. Nah, kita juga mesti melakukan hal yang sama, walaupun kita tidak usah seperti Paulus menceritakan yang rumit-rumit itu. Mulai saja dengan hal yang paling sederhana. Kalau kita ketemu dengan orang kemudian berinteraksi dengan kita, ya, cerita-cerita, dia mulai cerita tentang masalahnya. Itu peluang untuk apa? Bicara tentang Tuhan Yesus. Apa yang perlu kita katakan? Tidak usah repot-repot. Ya, aku sih ya pernah ngalami kayak kamu gitu lah. Waktu gitu aku berdoa. Piye nek misalnya kamu tak doake. Gitu aja. Ya. Doakan orang itu, ajak dia berdoa. Apalagi kalau dia punya masalah, dia sedang sakit misalnya. Ya, saya punya banyak teman ya, non Nasrani. Ya. Ketika mereka sakit, saya tengok, saya tanya, kalau tak doakan mau enggak? Oh ya mau sekali Pak Sandy, terima kasih Pak Sandy. Orang pasti senang didoakan. Apalagi sembuh. Ya. Dulu ada orang jualan sate di sini di Lamongan, sate kambing. Orangnya sudah tidak ada tadi. Ya, waktu saya jajan di situ saya bilang, Pak, Bu, tak doakan mau enggak supaya jualannya laris? Oh ya mau Pak. Ya. Dan kemudian saya doakan. Dan laris memang. Ya. Senang orangnya. Ya. Suatu kali dia sakit, minta didoakan lagi. Ya. Jadi kita mesti belajar, ya. Cerita tentang Tuhan itu simpel aja dah. Doakan saja. Biar doa itu yang menceritakan betapa hebat, betapa kuat, betapa dahsyatnya Allah kita. Amin. Ya. Mezbah yang tidak dikenal itu menjadi peluang buat Paulus bicara, ya. Nah, ayat 32 dikatakan ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek. Ayat 33 lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Ayat 34 tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan percaya, ya. Mungkin memang tidak semua orang akan menerima dengan baik apa yang kita ceritakan. Mungkin ada yang mengejek, ya. Dan kita perlu memahami kenapa dia mengejek. Tentu ada latar belakang, ya. Mungkin dia pernah dikecewakan sama orang Kristen yang lain, ya, atau apa? Sampai kemudian dia mengatakan kamu nih fanatik. Kalau kita dikatakan fanatik, ingat itu bukan tentang kita. Hinaan, cercaan, ejekan itu bukan tentang kita. Jadi kita tidak usah menjadi sakit hati, ya, nggak apa-apa. Dan penting juga untuk kita catat, kita jangan berdebat, ya. Kita jangan memperdebatkan Tuhan kita dengan kepercayaannya dia. Udah, hindari perdebatan. Karena kalau kita berdebat, orang itu tidak akan suka. Apalagi kemudian kita terpancing dan kemudian kita mendiskreditkan apa yang menjadi keyakinannya. Tapi satu hal yang kita perlu miliki adalah percaya bahwa
pasti ada nanti orang yang dapat Anda menangkan. Anda dan kita semua, saya juga, kita mesti menjadi orang yang bisa memenangkan jiwa-jiwa, menyelamatkan mereka, mengenalkan mereka kepada Tuhan. Ya, simple. Ceritakan Yesus dengan menceritakan pengalaman-pengalaman Anda. Nah, karena itu penting ya buat kita punya pengalaman nih. Anda mungkin bertanya, lah saya mau cerita apa-apa, aku kok enggak punya pengalaman ya. Karena itu memiliki pengalaman. Ya. Punya persoalan, belajar berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan bimbang, percaya. Dan Anda mengalami jawaban dari Tuhan. Nanti Anda punya pengalaman dari situ. Sayang banget kalau kita jadi orang percaya Tuhan tapi kita tidak mengalami manfaat. Sayang. Tuhan kita sangat baik. Dia Bapak kita. Ya, sangat peduli dengan kita. Alami itu. Amin. Alami dan ceritakan. Dan kemudian ajak orang mengalami juga. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala amin. Bagimu Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita untuk menjadi alatnya Tuhan. Ya Tuhan, pakai mulut kita bersaksi tentang Dia. Kita semua akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Bagimu Tuhan, pakailah seluruh bagimu Saudara yang percaya dan mau dipakai Tuhan, mari angkat tangan kita di hadapannya dan serahkan hidup kita. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi sampai bumi
Sudah lama kita mengikut Tuhan. Mari kita bertumbuh. Jangan terus bimbang. Jangan terus ragu. Mari sungguh-sungguh bawa diri kita lebih dekat kepada Tuhan. Yakini doa-doamu itu tidak sia-sia. Yakini Tuhan kita baik. Dia Bapa yang sangat baik. Engkau harus mengalami itu. Engkau harus mengalami. Engkau harus mengalami manfaatnya ikut Tuhan. Kebaikannya. Bahkan biarlah kita semua dipuaskan oleh kebaikan-kebaikannya. Supaya kita dapat bersaksi. Ayo saudaraku, makin hari makin sungguh-sungguh. Tiap hari datang kepada Tuhan, tiap hari berdoa. Jangan dibuat lowong. Terus baca firman Tuhan setiap hari. Dan alami kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami dengar rencanamu dan kehendak-Mu. Engkau ingin banyak orang diselamatkan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga mau memakai kami. Engkau bisa memakai siapa saja. Meskipun kami ini orang yang sangat sederhana. Kami bukan orang yang berilmu tinggi. Tetapi kalau kami mengalami keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat, itu cukup buat kami untuk bersaksi. Karena itu Tuhan tolong kepada kami semua. Buatlah kami semua makin hari makin tekun, makin rajin membawa diri kami dekat kepada Tuhan. Supaya dengan kedekatan itu kami punya keyakinan, punya kedekatan yang makin intim. Kami punya keyakinan bahwa apa-apa yang kami minta, apa-apa yang kami perlukan, Bapak sangat baik dan menyediakan. Buat kami semua mengalami, Bapak. Nyatakanlah kemurahan-Mu, keajaiban-Mu kepada kami. Supaya kami dipuaskan. Dan dari hati kami keluar kesaksian-kesaksian. Dari mulut kami keluar kesaksian-kesaksian. Tentang betapa baiknya Tuhan, betapa ajaibnya, betapa hebatnya Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Biar firman-Mu mendorong kami Tuhan untuk makin tekun mencari Engkau. Dan firman-Mu juga mendorong kami sampai akhirnya kami menjadi saksi-saksi-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hari ini. Kami persembahkan hidup kami kepada Tuhan. Melakukan kehendak-Mu. Dan kami juga mempersembahkan segala keuangan dan persembahan-persembahan kami semuanya untuk kemuliaan namanya Tuhan. Dan sekarang Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu ke atas kami semua dan berkatilah kami. Bapak, Ibu, dan saudaraku semua, sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, Amin. rahmat, Amin. pertolongan, Amin. kekuatan, Amin. kesehatan, Amin. dan kesembuhan bagi Anda yang sakit. Dan biarlah kita selalu hidup dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Damai sejahtera dipenuhkan pada kita. Apa yang kita kerjakan ditolong Tuhan berhasil. Terima kasih. Kami terima dengan iman dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita saling memberkati. Katakan shalom kepada saudara kita. Shalom, shalom.